Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Arif Aborobani. Di Zoom saya pada kesempatan ini, alhamdulillah bersama kita sekarang ada Kang Adi Hasdian. Assalamualaikum Kang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seorang pemenang dari lomba menulis yang diselenggarakan oleh Odoj, pemenang kedua yang kemudian diterbitkan jadi Kutemukan Cintamu. Buku ini terbitkan oleh Republika, ya. Dan alhamdulillah buku ini banyak bisa dicari di marketplace ya, di Shopee, di Tokopedia, di Republika sendiri ya. Kemudian juga di blibli.com juga ada ternyata di termasuk di Gramedia untuk yang online saya pernah melihat bukunya ya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang tulisan pemenang kedua dari buku ini yang ditulis oleh Kang Adi, judulnya Berkah Tilawah Mempermudah Langkah. Saya sedikit bacakan biodatanya. Adi Hasdian, pria single kelahiran Bandung, yang kini bekerja di salah satu perusahaan swasta ini pernah beberapa kali mengikuti kompetisi menulis guna mengasah kemampuannya. Alhamdulillah tulisan pertamanya yang berjudul Berkah Tilawah Mempermudah Langkah akhirnya bisa dicetak dalam sebuah buku bersama naskah terbaik lainnya. Selain menulis, ia juga senang berkarya melalui media digital grafis, membuat desain sederhana yang beberapa kali hasil karya bisa dilihat di akun Instagramnya. Ya, Adi Hasdian, @Adi Hasdian ya. Ini sedikit tentang penulis, kelihatannya beliau ini agak pelit dalam menceritakan pengalaman dirinya, sehingga hanya sedikit yang diceritakannya. Insya Allah nanti barangkali sambil berjalan kita akan mendengarkan juga tentang bisa taruh berlanjut ya. Setelah taruh maka kemudian lanjut khitbah, enggak, maksud saya taruh kemudian tafahum, tahun di antara kita sekalian, dan mudah-mudahan takaful ya, saling semangat. Itulah bentuk ukhuwah kita. Baik, untuk berikutnya saya ingin serahkan kepada Kang Adi untuk menceritakan kira-kira isi dari tulisan Berkah Tilawah Mempermudah Langkah ini, kemudian juga barangkali proses kreatifnya untuk kita dapatkan untuk kita petik bersama hikmahnya. Monggo Kang Adi, mangga Kang Adi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Ustadz Arif atau yang lebih dikenal dengan Mas Armu kalau di bukunya ini. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk saya mungkin sedikit berbicara tentang tulisan saya yang ada di buku Kutemukan Cintamu. Oke. Jadi kenapa saya bisa menulis cerita tentang Berkah Tilawah Mempermudah Langkah? Itu sebenarnya ceritanya sangat panjang, tapi karena di buku ini kita dibatasi. Jadi saya hanya menceritakan sekilas saja. Dan garis besarnya itu, ini adalah pengalaman saya, Pak. Jadi ketika waktu saya lulus kuliah tahun 2015 akhir, itu kemudian jadi ini kayak proses saya mencari pekerjaan gitu loh Pak. Saya mencari pekerjaan di mana mungkin dialami oleh banyak sekali lulusan baru yang galau dengan pekerjaan, dan saat itu sulit sekali mencari pekerjaan gitu, dan itu dirasakan oleh saya juga. Kemudian akhirnya pada awal Januari 2016 sampai bulan Maret itu saya belum juga dapat kerja, Pak. Pokoknya hampir kurang lebih 5-6 bulan tuh dari saya lulus Oktober 2015 itu saya nggak dapat kerja, belum dapat kerja. Padahal saya ikut ke sana sini gitu, ikut job fair gitu kan. Saya juga daftar di aplikasi online buat lamaran kerja. Saya ikut interview di sana sini, di Bandung sampai ke Jakarta pun saya kejar gitu saat itu. Tapi qadarullah
dapat tuh. Walaupun pada saat saya nyari kerja, saya masih ada freelance sebenarnya jadi pemandu wisata. Itu ketika saya masih PPL, itu saya masih freelance sampai saya benar-benar nyari pekerjaan baru untuk ibaratnya mengaplikasikan ilmu saya gitu kan yang saya dapatkan selama ini. Nah, di tengah perjalanan itu Pak, saya pernah satu kali yang benar-benar saya ngerasa kecewa, ngerasa kayak capek gitu loh Pak. Saya dari Jakarta waktu itu ngerasa kecewa banget karena diperlakukan kurang apa sih namanya ya. Jadi ibaratnya ada satu hal yang bikin saya sangat kecewa. Jadi pas saya pulang kayak ya Allah capek ya nyari kerja gitu. Udah kemari, udah pokoknya segala pengorbanan dilakuin gitu. Padahal mungkin bagi Allah mau kayak apa sih cuma segitu doang, tapi buat manusia ngerasanya kayak kita ya Pak ya kayak capek banget gitu sampai saya kayak nyerah gitu lah. Tapi alhamdulillah tuh pas nyampe rumah ya udah beberapa hari akhirnya dapat dukungan juga dari orang tua, keluarga, dan mulai dari saat itu saya kembali semangat Pak. Dan saya tiba-tiba kepikiran aja gitu. Jadi ini sekalian Pak ya menceritakan tentang bagaimana saya masuk Odoj karena memang di buku ini saya ceritakan itu. Jadi proses masuk Odojnya ada di buku ini dan sekalian saya ceritakan juga gitu. Nah setelah galau itu ya Pak ya, galau dan benar-benar kayak aduh pusing gitu ya. Akhirnya saya ingat tuh waktu zaman kuliah saya ada teman yang mengatakan bahwa di keren ya itu kok artis-artis pada bisa ngodoj gitu. Padahal kan mereka sibuk syuting segala rupa gitu. Saya cuma pikiran, oh iya ya bener, tapi waktu itu nggak kepikiran gabung gitu Pak. Nah, ketika saat saya masih ya mencari pekerjaan itu kan saya pikir banyak waktu luang tuh. Sementara sebelumnya saya tilawah tuh kayak mungkin Ramadan aja gitu Pak, dan Ramadan juga nggak pernah hatam. Astagfirullahaladzim gitu. Dulu tuh Ramadan aja nggak pernah hatam, jadi saat itu kayak saya mutusin daftar, tapi waktu itu alhamdulillahnya ada program ODALF, jadi sedikit ringan, saya gabungnya di ODALF. Atau one day half juz, di mana satu hari istiqomah tilawahnya itu hanya setengah juz gitu kan di bulan Jum'nya. Jadi ya udah saya gabung di situ Pak, alhamdulillah tuh keterima, masuk grup gitu ya bulan Maret kalau nggak salah gitu, bulan Maret. Dan qadarullahnya setelah saya gabung di Odoj beberapa pekan, kemudian bulan April ada satu panggilan kerja Pak. Panggilan kerja di mana yang mengundang saya interview itu adalah perusahaan yang saya sendiri lupa pernah melamar ke sana gitu. Saya kaget. Sebenarnya ini saya ngelamar lewat mana gitu Pak. Saya nggak pernah ngelamar ke sini. Bahkan pas saya lihat nama perusahaannya, ini tuh nama perusahaan yang kalau saya ketemu di job fair, saya selalu lewat karena biasanya yang tawaran pekerjaannya itu yang saya nggak terlalu mau gitu loh Pak. Tapi entah kenapa waktu itu mungkin jari saya sama Allah tuh digerakin pernah ngelamar ke sana. Ya akhirnya diundanglah interview tes segala rupa. Dan alhamdulillah kan waktu itu dibilangnya biasa ya Pak kalau perusahaan tunggu 2 pekan, kalau misalkan nggak ada kabar berarti nggak diterima gitu. Saya tungguin setelah 2 pekan, kemudian lebih saya bahkan udah udah diundang sama perusahaan lain, udah 2 pekan lebih malah ada telepon gitu dan alhamdulillahnya diterima Pak saya di situ gitu. Setelah diterima di situ saya merasa alhamdulillah gitu ya, berarti ya ada Allah ngasih jalan lah gitu. Setelah saya gabung di Odalf ini Allah ngasih jalan. Tapi ternyata tantangannya nggak berhenti sampai di situ Pak. Nah di tempat saya bekerja itu waktu itu kan emang perusahaannya gede ya Pak ya, cuman si ownernya ini membuka perusahaan kecilnya untuk satu bidang yang saya nggak akan sebutkan. Jadi di tempat kerja ini cuma ada 5 orang termasuk saya saat itu, dan laki-laki semua. Dan akhirnya saya menemukan satu problem lagi di mana saya bertemu orang-orang yang mohon maaf dalam banyak hal itu tidak ada kesepemahaman gitu Pak. Jadi yang kayak
aduh, sebenarnya kalau saya ceritakan tuh terlalu ini apa aja, saya nggak akan ceritakan, cuman banyak gak samanya lah gitu, jadi bikin saya nggak betah. Intinya saya nggak betah dan pengen keluar di tengah perjalanan tuh, kayak pengen resign, pengen berhenti gitu. Dan saya ngerasa saat itu bener-bener saya bilang Pak ke orang tua kalau saya pengen berhenti karena saya nggak kuat dengan lingkungannya gitu. Yang saya pikir ketika saya pengen tilawah, saya pikir saya bakal dapat tempat yang lingkungan yang support saya. Ternyata saat itu enggak gitu, walaupun kita masih kerjaannya itu karena nggak terlalu banyak, jadi kita banyak waktu luang buat tilawah. Tapi di sisi lain teman-temannya itu menurut saya kurang mendukung lah gitu ya Pak, kurang mendukung untuk saya bertilawah gitu, untuk saya berbuat hal yang baik saat itu. Mikirnya gitu Pak, pikiran manusia ya Pak ya, wajar gitu. Tapi ya akhirnya keluarga nguatin tuh kayak, ya udahlah lanjutin aja dulu, mungkin ujian atau apa gitu. Saya juga selalu ingat kalau misalkan, kan ketika saya berubah memperbaiki tilawah yang tadinya jarang, jadi mulai merajinkan diri walaupun belum baik gitu ya Pak ya. Itu kan salah satu perubahan dan salah satu hijrah, mungkin saya pikirnya seperti itu. Dan saya selalu ingat bahwa ya ketika kita berubah ke arah yang lebih baik itu tidak mudah, pasti ada aja tantangannya gitu Pak ya. Ada aja, dan itu kalau nggak salah di surat Al-Ankabut ayat 2 tuh dijelasin juga kan, kayak ibaratnya gitu kasarnya gitu, kamu tuh jangan ngaku beriman kalau belum diuji gitu loh Pak. Jadi kayak oke, saya terimalah tantangan ini gitu ibaratnya. Saya lanjutin Pak, saya kuatin gitu beberapa bulan, saya kuatin. Saya kalau mau tilawah aja saya malu-malu karena takut disangka so Islami lah atau apa gitu. Nah, itu sih ceritanya. Di tengah perjalanan Pak, ya alhamdulillah tiba-tiba teman saya tuh satu persatu tuh mengalami perubahan. Mungkin detailnya tuh ada di buku ya. Kalau yang udah baca mungkin tahu, kalau yang belum boleh beli dulu. Ambil promo ya Pak. Jadi masing-masing tuh mereka tuh mendapatkan satu hidayah yang saya juga nggak nyangka mereka dapat dari tempatnya masing-masing gitu. Kayak yang si A ini dapat hidayahnya dari lingkungannya, yang si B ini ketika dia ada kejadian di luar negeri kemudian dia mendapatkan hidayah gitu dan sebagainya. Dan jadi ada 3 orang teman saya yang akhirnya dari yang tadinya mohon maaf ya ibadahnya itu, saya bukan menjudge, tapi karena memang kita sehari-hari ketemu ya Pak ya, dari zuhur kelewat, asar kelewat, jadi kelihatan gitu sholat apa enggaknya tuh kelihatan. Dari yang tadinya nggak sholat, saya lihat gitu akhirnya jadi rajin Pak, bahkan sering sharing ke saya. Terus yang tadinya nonton hal-hal yang nggak penting, jadi kayak suka ngajak saya tuh nonton ini Pak, nonton kayak kajian-kajian di YouTube gitu, kayak ustadz-ustadz populer gitu. Jadi saya ngerasa lebih dulu ya. Itu dalam rangka, ya silakan Pak. Itu dalam rangka setahun Pak, dalam jangka waktu setahun kurang lebih, agak lama sebenarnya, tapi saya merasakan melihat perubahan yang luar biasa. Jadi semangat baru untuk saya bahwa oh, saya jadi mikir gitu Pak, kenapa kok Allah tuh nyimpen saya di sini, saya suruh kerja di sini, ternyata saya temui jawabannya bahwa kayak gini loh Pak. Saya tuh ya Allah, saya nggak nyaman di sini, saya nggak suka, saya pengennya keluar, saya pengennya pindah gitu. Tapi saya juga di sisi lain bertahan karena ada yang support, ada yang dukung saya buat ayo bertahan. Ternyata di akhir saya ketemu Pak bahwa mungkin Allah tuh kayak gini, di kamu diam di sini ya, kamu jangan kemana-mana, tungguin nih. Di sini ada beberapa orang yang nanti akan saya kasih hidayah, mungkin gitu ya bahasanya gitu. Saya kasih hidayah. Dan kamu perhatiin, kamu temenin orang-orang ini, jadi ibaratnya kayak kamu lihat bahwa sesuatu itu bisa berubah gitu. Apa yang kamu lihat buruk itu nggak selamanya buruk. Apa yang kamu lihat itu nggak baik itu nggak selamanya nggak baik. Semua itu bisa berubah. Dan saya kayak diminta jadi saksi buat teman-teman saya, perubahan teman-teman saya. Jadi kayak ditampar lah gitu. Makanya ya Allah ternyata ya maha baik banget gitu sampai saya dimasukkan ke lingkungan yang seperti ini supaya saya tuh nggak menyerah orangnya. Jadi nggak seuzon gitu Pak. Kalau saya ngelihat orang menurut saya kurang baik, ya saya harus positive thinking, harus berpikiran baik bahwa suatu saat dia tuh bakal baik. Itu jadi kembali ke pemikiran saya apa gitu. Jadi kayak oke, setiap melihat sesuatu, saya selalu melihat sisi baiknya. Dan kalau ada yang
sesuatu yang buruk, saya selalu percaya bahwa ini keburukan ini nggak akan selamanya. Karena asalnya juga dia tuh lahir baik, pasti akan kembali dalam keadaan baik. Dan itu kayak ditunjukin banget sama Allah gitu loh, Pak. Itu sih singkatnya. Kalau lengkapnya itu ada di buku. Itu sih, Pak. Cukup ya? Ya, menarik cerita Kang Adi. Saya bahwa dalam masa kegalauan ketika mencari kerja, lulus sarjana, ini mungkin kalau ada back songnya gitu, lagunya Iwan Fals, Sarjana Muda. Lagu-lagu nama Sarjana Mudanya Iwan Fals itu kan mengingatkan ya. Saya bayangkan sedang jalan di tengah jalan kereta api dengan jaket dan tas punggung. Kemudian ya karena kesana kemarin nggak dapat kerja, galau dan sebagainya. Kemudian menemukan secercah cahaya justru dari ketika ingat dengan Al-Quran ya, ingat dengan Al-Quran, masuk ke dalam komunitas One Day One Juice, walaupun mulainya dari One Day setengah jus ya, half juice, ada setengah jus dari yang tentu saja ini kemudian menjadi pintu, ternyata kemudian Allah berikan kemudahan ketika sudah mencoba kalau bahasanya Dr. Vera kemarin mulazamah ya bersama dengan Al-Quran, nah kemudian Allah berikan kemudahan gitu ya. Saya menangkap sisi pesan itu yang ditangkap oleh Kang Adi dengan judul berkah tilawah mempermudah langkah, itu dalam rangka mencari pekerjaan ya, cuman dalam rangka mencari jodohnya belum dapat ya. Aduh, Pak. Lain waktu sebetulnya. Kang Adi, saya tadi Kang Adi mendapatkan berkah ketika kemudian ingat dengan tilawah. Saya ingin bertanya tentang boleh nggak background sedikit dari pendidikan agama dari sejak SD, SMP, SMA begitu? Kira-kira seperti apa pendidikan agamanya? Termasuk yang tantri atau kira-kira apa gimana gitu? Monggo. Ya boleh, Pak. Ya, untuk itu di luar buku ya berarti ya. Jadi untuk background agama sebenarnya alhamdulillah sih Pak. Dari kecil saya ditempatkan di lingkungan yang baik oleh orang tua saya gitu. Jadi saya mulai masuk ngaji itu pas bareng dengan saya sekolah umur 6 tahun. Jadi saya nggak TK, langsung SD, dan 6 tahun itu saya langsung ngaji dan sekolah. Jadi bareng gitu. Dan saya ngaji saya sebutin namanya ya, di Baitur Rahman, di kampung saya di Majalaya, Kabupaten Bandung. Dan alhamdulillah, jadi waktu itu pengajiannya masih yang pengajian biasa. Makanya zaman dulu itu Qur'annya yang masih Qur'an merah itu, Pak. Jadi belajar Qur'annya itu yang merah. Ya. Kemudian setelah itu belum pojok ya? Ya, yang merah itu, Pak, yang belum ada ikro dulu. Ya, betul. Ya. Jadi ceritanya tuh udah berapa lama akhirnya belajar Qur'annya juga. Kemudian pas saya kelas 4 atau kelas 5, lupa lagi saya, atau kelas 3 gitu. Ustazah saya itu menikah dengan salah satu santri, dan akhirnya tuh madrasah tuh dibesarkan gitu Pak. Jadi lebih besar lah, bahkan ada TK, ada apa di sana itu. Dan alhamdulillah saat itu saya belajar ikro karena diperkenalkan dengan ikro. Jadi benar-benar itu dari awal lagi tuh Pak. Dari ikro itu loncat-loncatin, berakhir di ikro mana. Akhirnya saya waktu itu nggak tahu 3 atau 4. Jadi saya dari ikro lagi, ikro 4 berakhir, kemudian lanjut sampai Quran lagi gitu. Alhamdulillah sih Pak, kalau ngaji saya sampai lulus SMA, sampai kuliah pun sempat masih ngaji waktu itu. Cuma karena memang beda tempat, saya udah di kota Bandung, jadi ngajinya seminggu sekali. Kalau pulang waktu itu. Lama-kelamaan karena memang apa sih Pak, namanya hukum alam ya Pak, yang tadinya banyak, kurang gitu. Jadinya akhirnya mungkin nanggung ya, karena yang ngajinya cuma 3 orang, 2 orang, seminggu sekali apalagi. Jadi akhirnya nggak lanjut. Cuman untuk komunikasi sama ustaz saya masih sampai sekarang juga alhamdulillah. Kalau setiap ada acara pun kadang saya ikut ke sana buat bantu kalau ada acara-acara kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi alhamdulillah
orang tua saya selalu menekankan gitu dari dulu bahwa yang ngaji itu penting gitu. Bahkan sholat pun dari zaman saya kecil kayak udah ditekenin bahwa jadi sebelum saya balik tuh sholat tuh udah bener-bener di apa ya, ya dijadikan kewajiban, emang wajib gitu, cuman bener-bener dididiknya dari kecil gitu Pak, biar terbiasa gitu, alhamdulillahnya. Terus untuk pelajarannya, jadi dulu Pak, setelah Quran itu kan biasa kita diperkenalkan dengan kitab, biasanya kitab kuning gitu. Nah, ya, Cuman jangan tanya masih Pak inget apa enggak, ya mungkin udah banyak lupanya gitu. Udah banyak lupanya. Tapi dulu sempat belajar kitab kuning sampai nahwu syaraf juga, alhamdulillah sempat belajar kayak. Jadi waktu SD itu saya udah belajar ini nahwu syaraf yang belajar bahasa Arab. Walaupun sekarang udah agak lupa-lupa lagi gitu. Ya yang kayak sim, fiil, kemudian saya banyak belajar lah gitu, alhamdulillah. Dan yang namanya manusia ya Pak ya, jadi ada masanya saya juga kayak males belajar. Jadi ngaji ya ngaji aja, tapi nggak dipelajari di rumah gitu Pak. Waktu zaman SMA, ngaji mah ngaji gitu Pak. Kita belajar, tapi di rumah udah lupa. Sempat kayak gitu juga, makanya sekarang udah banyak yang lupa karena jarang dikaji lagi sih Pak. Gitu. Jadi artinya bisa membaca Al-Quran dengan lancar itu sejak kecil ya? Mulai lancar baca Quran mungkin sejak? Ya. Lancar baca Quran. Alhamdulillah sih Pak, waktu SD, SMP lah, SD kelas 5-6, insya Allah udah mulai bisa. Cuman karena ya gitu teh Pak, jadi saya ngajinya kalau di madrasah aja, atau ngaji itu kalau pas Ramadan. Nah, saya pernah nih Pak, ada satu kisah ya Pak ya, jadi cerita nih. Jadi karena saya jarang Quran, bahkan untuk jangankan selembar gitu Pak, ayat aja sehari pun kayaknya malesnya luar biasa dulu. Godaannya itu wah gitu ya Pak ya. Jadi saya pernah tuh sampai disuruh ngaji sama ibu saya. Kan waktu udah belajar kitab, kita di madrasah kan nggak ngaji Pak ya. Jadi nggak baca Quran dulu. Karena dianggapnya ya udah tadarus masing-masing gitu loh Pak. Yang penting ketika ngaji itu ya kitab kuning. Quran mah ibaratnya udahlah di rumahnya dipercayain bisa baca masing-masing gitu. Ya. Saya waktu itu karena jarang gitu ya Pak ya, sekalinya saya baca Quran, saya diingetin sama ibu saya Pak, kamu kenapa baca Quran kayak gitu? Kayak gitu teh maksudnya uga-uga gitu Pak. Uga-uga itu apa ya? Jadi gak kaku, gak lancar. Bukannya ngaji udah lama cenah gitu kan. Saya malu Pak gituin. Ngapain aja di madrasah, nah belajar kitab. Ngajinya enggak makan disuruh ngaji masing-masing. Nah, tuh nggak pernah ngaji gitu. Kenapa nggak pernah ngaji di sini? Sekalinya ngaji kan jadi gak lancar. Udah ceritanya ngaji lagi tuh. Habis itu nggak lagi. Jadi pas Ramadan itu ketahuan lah kalau saya ngaji itu pasti kaku lagi. Karena kan nggak pernah tiap hari gitu Pak. Karena kan emang saya paham banget lah gitu. Ketika ngaji kita diseringin gitu, sering ngaji itu maka dilancarin sama Allah tuh kayak. Tapi kalau kita sebulan 2 bulan nggak ngaji, biasanya kembali lagi Pak kayak kaku lagi gitu ya. Dan itu saya alamin gitu. Dan mungkin teman-teman yang lain yang pernah mengalami, pernah apa enggak gitu ngalami kayak gitu. Saya kayak gitu kalau udah lama nggak baca ya udah. Ingat hurufnya, ingat ininya, tapi kaku gitu loh Pak. Oke, Kang. Jadi secara pendidikan Kang Ari memang dari kecilnya sudah dididik dengan suasana Islami ya. Artinya tidak ada hal-hal yang mengejutkan untuk kemudian perubahannya drastis gitu ya, seperti yang baru. Nah, ngira saya mualaf apa gimana? Apa benerannya gitu? Habis kayak dari Guangzhou, dari Wuhan. Oke, barangkali teman-teman ada yang mau memberikan tambahan pertanyaan, silakan. Kalau mau bertanya, silakan dibuka videonya dan dibuka mic-nya supaya terlihat di sini. Ya. Sehingga sambil saya tunggu, monggo siapa ya mau bertanya, memberikan pengayaan terhadap kisah berkah tilawah mudah langkah ini. Baik, sambil menunggu yang lain, Kang Adi, Al-Quran adalah mujizat Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Rasulullah SAW. Ya, tadi adalah sebuah bentuk yang Kang rasakan, barangkali keajaibannya adalah
Kemudian setelah dekat dengan Al-Quran, kemudian Allah berikan, kemudian dalam langkah-langkah yang diberikan jalan pekerjaan dan segala macamnya gitu ya. Kang Adi rasain sebagai apa keajaiban bukan dari kalau saya sendiri merasa kalau kita dekat dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah mujizat Allah Subhanahu Wa Taala, semestinya kita mendapatkan keajaiban gitu. Kang Adi nggak selain yang tadi kira-kira ada nggak barangkali keajaiban yang lain yang pernah dirasakan gitu? Banyak sekali Pak, banyak sekali. Masya Allah gitu. Saya gini Pak, ini selain cerita yang tadi, dan itu buku ini pun merupakan keajaiban Pak buat saya. Ini buku merupakan keajaiban. Kenapa? Karena gini Pak, jadi cerita di balik buku ini ya saya ceritain sedikit. Atau banyak terserah, nunggu waktu juga mungkin. Sambil nunggu pertanyaan kalau ada yang mau nanya mungkin ya. Jadi Pak, saya itu seneng nulis tuh memang dari zaman kecil emang suka nulis. Walaupun nggak serius kayak nulis naskah drama gitu. Pas pelajaran bahasa Indonesia kan waktu SD. Cuma nggak pernah diseriusin dan bener-bener waktu itu yang pengen coba nulis bener-bener itu pas tahun 2012 ketika saya masih kuliah. Dan cerita ini mungkin untuk teman-teman di para penulis buku ini udah tahu ya, udah pernah saya ceritakan juga. Untuk yang belum tahu saya ceritakan sedikit. Jadi tahun 2012 pas saya kuliah, saya pernah ikut lomba cerpen di kampus ya Pak ya. Kampus. Kemudian ceritanya tuh saya juara 1 Pak, alhamdulillah untuk pertama kalinya. Dari 2 peserta. Masya Allah sekali. 2 peserta. 2 peserta Pak. Jadi gimana ya, saya bangga, seneng aja, iya seneng, tapi kalau disebut bangga mungkin gimana ya, saya susah jelasinnya gitu. Cuman itu salah satu motivasi Pak ketika kita jadi juara gitu, walaupun cuma dari 2 peserta, saya kayak dapat motivasi buat pengen nulis lagi lah gitu. Nah akhirnya dari situ saya hobi tuh Pak, ikut lomba kepenulisan yang diadakan oleh banyak komunitas ataupun penerbit-penerbit indie saat itu Pak. Jadi saya ikut lomba nulis cerpen dari fiksi ataupun non fiksi, saya ikutin artikel apa gitu. Apalagi yang ada embel-embel bahwa cerpen atau tulisan yang terpilih akan dibukukan. Waduh, itu saya seneng banget Pak. Saya berusaha ikutan supaya bisa dibukukan. Saya nggak bener-bener pengen juara karena ya saya nggak memikir ke sana gitu, nggak jadi juara nggak apa-apa. Yang penting tulisan saya ada dalam sebuah buku. Itu jadi kayak sebuah kebahagiaan banget lah buat saya kalau saat itu saya bisa gitu kan. Qadarullah Pak, nggak pernah satupun karya saya yang lolos dibukukan. Nggak ada Pak. Nggak ada satupun. Itu paling ada satu puisi saya yang pernah diposting di websitenya. Tapi kan walaupun sama-sama menghargai, mengapresiasi karya, tapi beda lah Pak ya, mungkin perasaannya ketika di buku dan di sebuah website gitu. Jadi saat itu saya, ya udahlah, gagal terus gitu ya. Tapi saya itu nggak patah semangat Pak. Jadi dulu orangnya tuh cuek, kalaupun gagal ya udah nggak apa-apa lah, coba lagi aja. Jadi nggak banyak dipikirin. Coba lagi, ikutan, coba lagi. Terus aja sampai terakhir 2014. Ya akhirnya kan saya udah belasan kali ikut. Dan waktu itu udah mulai akhir semester kuliah dari KKN, PPL atau PKL sampai skripsi. Ya, akhirnya saya berhentilah Pak ikut lomba gitu, vakum lah ya ibaratnya. Karena aduh udah banyak lah gitu, udah banyak apa namanya? Harus ngeluangin waktu banyak buat tugas akhir gitu ya, buat skripsi. Jadi udahlah berhenti nulis. Nah, itu vakum. Jadi saya dari 2014 sampai 2019 itu saya vakum. Bener-bener vakum. Dan 2019 itu saya udah di Odoj kan ya, udah gabung di Odoj dari 2014. Nah, pas 2019 dapat info lah lomba menulis kisah inspiratif tentang kita di Odoj gitu, di komunitas Odoj. Saya juga agak ragu dulu, saya kan program ODA boleh ikutan aja gitu, tapi sama-sama Odoj juga, jadi nggak apa-apa. Akhirnya ikut. Saya tulis ya kayak Mbak Vera kemarin mungkin sama juga kan menceritakan ini, kayak udah nulis, saya seneng banget lah waktu ada lomba ini Pak, apalagi gratis saat itu. Itu yang saya paling seneng gitu Pak. Ya
tujuannya satu saat itu juga, bahwa pokoknya saya nggak peduli nggak jadi juara pun nggak apa-apa, yang penting naskah saya mudah-mudahan bisa lolos untuk dibukukan gitu kan. Nah, saya ikuti, dan saya kan waktu itu kisah Odoj yang paling kena banget tuh ya yang itu, yang masalah pekerjaan saya kan. Setahun lebih saya bekerja di situ dan mengalami banyak perubahan, ya saya catat di buku ini, di tulisan ini saya catat. Saya kirimin tuh Pak, saya kirim. Alhamdulillah setelah penantian berapa pekan gitu ya, diumumkanlah juara 2, dan itu kayak ya Allah bener ini teh juara 2 gitu. Padahal nggak pernah nggak pernah berharap ya Pak, udah nggak pernah berharap lagi. Jadi itu benar-benar pertama kali lagi nulis Pak, setelah vakum. Terakhir nulis ya itu mungkin skripsi Pak. Tulisan saya bukan tuh skripsi mungkin Pak, sebenarnya ada gitu. Dan ya udah setelah itu tuh paling nulis caption di Instagram atau di Facebook. Saya seneng kayak nulis kata-kata yang kayak memotivasi yang positif gitu Pak. Jadi saya menghindari banget menulis kata-kata negatif, dan mungkin itu salah satu yang mengasah juga saya mikir gitu, kayak kalau kita nggak nulis cerita fiksi ataupun non fiksi, maka kita tulislah caption atau status yang positif di Facebook atau di sosial media, kayak itu melatih kita jadi tetap menulis kan selama ini walaupun vakum untuk ikut kompetisi menulis. Nah, dan Pak ceritanya jadi juara 2 ya. Itu kebahagiaan pertama ya Pak ya. Saya udah yakin bahwa kan ini sejak ikut Odoj, saya ada program dari Odoj, kompetisi di Odoj, dan saya udah dapat juara 2 di situ, alhamdulillah. Otomatis kan bakal dibukuin tuh Pak, alhamdulillah tuh. Kebahagiaan keduanya bakal dibukuin. Jadi kebahagiaan pertama itu jadi juara, kebahagiaan keduanya dapat dibukukan gitu. Ya udah ceritanya ya. Ya udah tuh. Nah, waktu itu kan saya nunggu, kita nunggu Pak ya. Bukan saya, kita bersama kan nunggu tuh. Kok kapan terbitnya gitu ya. Revisi, edit gitu kan, kita ngalamin itu, dan tapi saya happy gitu Pak, seneng banget ketika harus direvisi, karena ada beberapa hal yang saya kayak, gak seret nih kemarin pas dilombain, saya edit, walaupun akhirnya juga kita diedit juga sama tim penerbitnya gitu. Nah, kebahagiaan ketiga apa Pak? Ketika walaupun ini lama kan prosesnya, ketika mendengar kabar kalau akan dicetak oleh penerbit mayor, itu juga luar biasa Pak. Kayak, ya Allah, ini karya pertama saya langsung di penerbit mayor. Padahal sebelumnya saya ikut kompetisi di penerbit indie, mohon maaf, penerbit indie, tapi nggak lolos gitu, padahal indie gitu Pak dulu. Nah ini Pak nggak lolos, mungkin Bapak juga merasakan kebahagiaan itu ya Pak ya. Kita sama-sama bahagianya saat itu. Ini berkah yang lain ya yang dialami, keajaiban lain yang dialami saya, kayak alhamdulillah nih Allah tuh ngasihnya tuh sekaligus gitu Pak, kayak kemarin tuh ya kayak nunda-nunda pas saya gabung di Odoj, tiba-tiba dimudahkan aja jalan saya pengen dapat buku T gitu Pak. Ini akhirnya dapat buku ini gitu. Nah, setelah saya dapat juara dan karya saya dibukukan di sini, itu jadi semangat baru lagi buat saya terus menulis. Alhamdulillah, jadi setelah itu saya coba ikut lagi kompetisi yang lain, menulis lagi dan lagi. Dan alhamdulillah sekarang udah ada mungkin alhamdulillah 5 buku mungkin Pak, 5 buku yang sudah cetak dan 1 yang masih proses gitu. Insya Allah. Tapi masih antologi, jadi masih bareng orang lain, teman-teman lain, belum solo. Mudah-mudahan sih ke depannya bisa. Termasuk kantong karya? Kenapa Pak? Masuk kantong karya? Oh, ya kantong karya enggak Pak. Biasanya saya di situ kan sebagai tim, jadi saya nggak ikut nulis Pak. Oke, kita sapa pemirsa di sini. Ada Mbak Fitroh, juara ketiga, nanti harus bicara juga nih minggu depan kalau siap. Kemudian Mbak Teh Nur Aida Nuraini, Mbak Mei Sragen, Bu Nur Hidayati, Siti Khairiah, Butia Sukabumi juga ada. Monggo silakan ya Bangga, ada yang berikan pertanyaan buat Kang Adi yang handsome nih. Pak Fitroh, nongol dong. Besok kan mau presentasi. Ya, next Pak Fitroh ya. Oke,
Kalau belum ada lagi, jadi kalau mau bertanya silakan dibuka mic-nya dan videonya ya untuk berikan pertanyaan. Ya kembali menggali sesuatu yang di luar buku ya kan dia. Saya sendiri mengalami sama dengan apa yang Adik rasakan tadi ya. Saya udah lama sekali kan nulis, walaupun sebetulnya saya pernah merasa menjadi penulis itu ketika SMA. SMA itu ada lomba menulis tingkat Kabupaten Sragen untuk majalah dinding gitu lah. Dan tulisan saya yang diselenggarakan oleh BKKBN. Ya, judul tulisan saya pada saat itu seingat saya adalah menunda usia pernikahan salah satu langkah keluarga berencana nasional gitu. Ya, tapi kemudian yang terjadi saya adalah mengkhianati tulisan sendiri karena saya nikah usia 24 tahun kurang. Saya usia yang muda. Artinya saya merasa bahwa saya bisa nulis gitu ya saat itu ya. Kemudian awal-awal kuliah juga saya juga berangkat nulis di beberapa tulisan gitu. Tapi tulisan yang diterbitkan baru sekali ini. Sebelum-sebelumnya hanya paling yang muncul di majalah, di koran gitu ya. Saya tulisan-tulisan pendek gitu. Tentu saja di sana bagi penulis adalah sebuah kebahagiaan tersendiri ya saat kemudian tulisan kita dimuat di sebuah media, dimuat di sebuah buku, apalagi karena saya ingat pesan Ustadz Abdul Somad ya, menulislah karena orang di masa depan tidak akan mengetahui tentang diri kita karena tulisan-tulisan kita gitu ya. Dan saya ingat pesan Ustadz Rahmat Abdullah, buatlah sejarah, jangan sampai sejarah hidup kita hanya yang tertulis di atas batu nisan, nama, tanggal lahir, tanggal kematian. Jangan sampai sejarah kita hanya itu. Ya. Nah, membuat tulisan adalah salah satu bentuk bagaimana kita membuat sejarah, karena itu akan senantiasa abadi, tulisannya akan selalu terjaga. Orang yang di masa depan mungkin itu suatu saat Kang Adi tiba-tiba bisa menjadi presiden gitu ya, maka tulisan seperti ini pasti akan muncul lagi gitu bahwa dia pernah nulis di Odot gitu ya. Nah, hal seperti itu barangkali tahapan-tahapan langkah yang perlu kita siapkan ya. Dan saat ini namanya sudah mulai berkurang Adi menulis ini ya. Nah, kalau menurut Adi, kira-kira pesan-pesan untuk kita semuanya bagaimana kiat-kiat jadi seorang penulis gitu. Untuk bisa tekun menjadi seorang penulis. Karena sekarang penulis kan barangkali kita belum bisa seperti di Inggris misalnya ya. Seorang J.K. Rowling katanya adalah wanita terkaya di Inggris karena menulis gitu ya. Tulisannya Harry Potter ya. Harry Potter gara-gara Harry Potter kemudian menjadi difilmkan di segala macamnya, kemudian menjadi orang wanita terkaya di Inggris gitu ya. Nah, sementara di kita barangkali belum seperti itu ya. Tapi bagaimana kita menghadapi itu? Kita tahu semangat menulis tapi dalam kondisi seperti yang ada sekarang ini. Mau Kang Adi? Kira-kira jurus-jurusnya apa? Ya, terima kasih Pak. Kalau saya pribadi, mungkin ini bukan pesan buat teman-teman aja, ini pesan buat saya sendiri. Karena ternyata memang menulis itu sesuatu hal yang menyenangkan, tapi juga membosankan. Kalau yang setuju, ada mungkin yang setuju dengan saya, ini menulis itu sesuatu yang menyenangkan, tapi juga membosankan. Dan kedua hal ini tuh saling berkaitan. Saat kita menulis, ada kalanya kita semangat, di mana ide-ide itu muncul seketika dan kayak, wah, udah semangat tuh, tulisan tuh dimuat aja apa diketik gitu ya. Ide-ide kita diketik ke dalam sebuah tulisan. Tapi di suatu saat kita bisa bosan ketika ide kita tumpul gitu. Idenya tumpul dan astagfirullah gitu. Jadi kayak, aduh kok jadi males banget gitu kan. Padahal awalnya udah semangat. Nah, itu kan yang pasti dialami oleh semua. Jangankan hanya menulis, itu hal lain pun sama gitu kan. Jadi saya mau memberi pesan buat diri saya sendiri khususnya gitu. Kalau saya pribadi sampai sekarang pun mungkin sama kayak mood-moodan gitu ya untuk menulis itu. Karena kita fokusnya beda ya. Karena fokus kita itu mungkin terbagi-bagi sehingga menulis itu bukan jadi fokus utama. Dan buat teman-teman di sini yang memang senang nulis, yang memang pengen jadi penulis, mungkin bisa dijadikan bahwa menulis itu fokus utama dalam apa ya, jadi prioritas gitu. Maksudnya prioritas dalam hal, karena kita fokusnya beda ya, karena fokus kita itu mungkin terbagi-bagi sehingga menulis itu bukan jadi fokus utama. Dan buat teman-teman di sini yang memang senang nulis, yang memang pengen jadi penulis, mungkin bisa dijadikan bahwa menulis itu fokus utama dalam apa ya, jadi prioritas gitu. Maksudnya prioritas dalam hal
berkarya gitu kan, bukan dalam hal yang lain gitu, karena kan prioritas yang lain itu ya utama itu ibadah gitu kan. Cuman dalam hal berkarya, kalau memang ingin jadi penulis ya mungkin harus fokus untuk selalu menulis. Dan ketika tumpu gitu, udah tumpul tuh kita nggak dapat ide, ya maka coba baca-baca buku yang lain, atau minimalnya keluar rumah dan lihat lingkungan, cari ide yang lain. Dan karena gitu Pak, itu pun yang saya alami gitu. Sekarang kan gini ceritanya, saya lagi bikin sebuah cerita di Wattpad Pak ya. Saya sekarang udah berapa bulan itu nggak dilanjutin karena memang tumpul gitu. Jadi otak saya udah bingung mau cari ide, dan saya juga udah kehabisan diksi. Akhirnya ya saya sekarang lagi fokus untuk baca-baca lagi gitu, untuk nambah-nambah lagi kosakata, untuk nambah lagi ide gitu kan. Karena dengan membaca lagi otomatis ilmu-ilmunya tuh nambah terus, dan mungkin kedepannya kalau saya lanjutin tulisan saya bisa lebih variatif, bahasanya bisa lebih banyak, apa sih namanya tuh, diksinya tuh bisa lebih enak dibaca gitu kan, pilihan-pilihan katanya. Jadi mungkin ya gitu sih, kalau emang ini fokus utama ya harus fokus. Dan kalaupun misalkan seperti saya yang mungkin seperti saya yang ibaratnya fokusnya tuh udah ada kerja di tempat kerja saya di kantor gitu, kemudian saya juga kadang seneng desain, nulis tuh jadi kayak beberapa apa sih, bukan fokus utama, jadi kayak kesana kemari. Tapi bukan berarti saya nggak nulis gitu loh, jadi tetap aja kalaupun misalkan banyak fokus, kalau emang saya nulis ya nulis aja ketika semangatnya ada, jangan ditunda. Kadang-kadang gitu kan Pak, suka nunda gitu, ketika semangatnya ada tunda, jadi ya akhirnya males lagi gitu. Ya, betul Kang Adi. Jadi ini menarik gue, karena saya terus terang menulis untuk audit itu hanya sehari. Jadi seingat saya hari-hari terakhir itu saya menulis, artinya sebelum ada perpanjangannya. Seingat saya itu kan ada perpanjangan kalau pengumpulan gitu ya. Sebelum ada perpanjangan batasnya tanggal sekian gitu. Nanti saya nulis hari terakhir, mulai jam 7 pagi, selesai asar gitu. Udah nggak pernah diedit lagi, kirim aja gitu. Nah, ya walaupun kemudian jadi ya akhirnya masuk dalam buku juga gitu ya. Kemudian saya nulis lagi satu lagi untuk lomba juga ya, itu ada sebuah lembaga di sini namanya Balai Dakwah Sragen, nulis tentang cerita-cerita, kisah-kisah pembentuk karakter gitu. Saya juga nulisnya sehari gitu, saya kirim. Saya terus orang yang tidak suka mengedit gitu, maksudnya kalau sudah jadi sudah kirim aja gitu, udahlah terserah nanti hasilnya gimana. Katanya dua-duanya dimuat gitu ya. Terus setelah itu saya vakum, ya, karena apalagi kemudian dapat amanah kerjaan di sekarang lumayan berat gitu. Lalu kadang-kadang pikir juga, sebetulnya kan menulis kan pekerjaan yang bisa dikerjakan di sela-sela pekerjaan kita ya. Artinya kalau kita lagi pada saat seperti ini mestinya harus lebih produktif mestinya gitu ya. Ini ada produktif gitu. Artinya jangan menunggu kepepet gitu. Kadang-kadang kita kan yang terjadi adalah the power kepepet gitu ya. Sudah limit baru kemudian ide itu muncul gitu. Ya kira-kira itu yang terjadi ya. Mungkin hampir sama lah dengan kita semuanya. Kang Adi, hobinya apa selain menulis gitu? Ada hobi lain nggak? Hobi, aduh ya Allah, menyanyi Pak. Waduh, berarti mau nyanyi dulu. Coba dulu. Nyanyi apa Pak? Kemarin di Cikai. Jangan itu ya, jangan itu Pak. Aduh, kok saya jadi tantang nyanyi di sini ya? Nyanyi. Nasid. Supaya saya segar suasana. Ya. Nasid, lagu apa ya Pak ya, bentar. Sholawat gitu ya mungkin ya. Sholawat aja Pak. Ya, boleh. Sholawat apa ya idenya Pak? Kasih tahu idenya, saya banyaknya suka lupa. Apa ya? Bapak kasih ide dong Pak. Saya nggak apa lagu-lagu sholawat. Al-Fasalam aja Pak ya. Al-Fasalam. Sebenarnya. Oke. Salatum minallah wa alfa salam ala
Ahmad Syarifil Maqam. Salatum minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Salamun salamun kamiskil hitam alaikum uhai babana ya kiro. Itu aja Pak ya. Saya malu Pak di kosan. Halo, Muhammad Muhammad. Itu ada pertanyaan dari Mbak Fitr tadi Pak di chatnya. Ya, saya lihat Mbak Fitr juga. Mohon maaf, sedang di tempat yang sulit sinyal. Untuk sekali seringnya saya ada pertanyaan tentang menulis dan Al-Quran. Menurut Kang Adi, ada nggak keterkaitan antara keduanya yang dirasakan? Kalau ada, apa hubungan antara menulis dan Al-Quran? Enggak, Kang Adi? Masya Allah, pertanyaannya berbobot sekali. Ada nggak keterkaitan Al-Quran dengan menulis? Oh, yang lain boleh. Kalau bertanya di chat juga boleh ya, jadi harus langsung dengan mic. Boleh di chat. Mungkin keterkaitannya kalau menurut saya, ini kan menurut saya gitu kan, banyak kalau kita mau mengkaji itu banyak sekali keterkaitan menulis dengan Al-Quran. Misal gitu, kita bisa melihat bahkan bukan hanya tulisan gitu kan, suatu karya itu bahkan bisa lihat dari film juga kan, sebuah film itu ada proses menulis naskah, menulis cerita, dan tidak jarang film-film yang terinspirasi dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya kalau kita mau membaca lebih dalam, membaca arti dari Al-Quran lebih dalam, itu bisa jadi inspirasi juga buat kita dalam menulis. Yeah. Itu mungkin menurut saya salah satu keterkaitan, dan masih banyak hal lagi yang bisa kita ambil atau kita kaitkan antara membaca Al-Quran dengan kegiatan menulis. Mungkin itu sih Pak, mungkin sekitar dari saya. Boleh Bapak juga tambahkan mungkin kalau ada tambahan. Ya, ini ada yang membuka mic-nya. Mbak Siti Khairiyah mau bertanya. Iya, Pak Siti. Ya. Iya, monggo. Mbak Siti Khairiyah. Ulang lagi boleh. Oke, tidak ada ya. Saya buat lagi. Ya, Kang Adi. Ini Mbak Siti Khairiyah bertanya atau gimana? Buka mic-nya. Tidak ada ya. Saya tutup lagi karena mengganggu suaranya. Baik. Jadi tentang hobi ya, Kang Adi, antara menulis dan Al-Quran ya. Kalau Al-Quran jelas perintahnya adalah Iqra ya, membaca. Sesungguhnya kan perintah pertama ayat pertama yang turun tentang Iqra, membaca ya. Dan sesungguhnya ya keterkaitan antara membaca dan menulis saya kira ya sangat erat ketika seseorang banyak membaca, itu sesungguhnya dia potensi menjadi penulis sangat besar karena kalau di otaknya terekam memorinya sekian banyak tulisan, ya otomatis peluang dia untuk mengeluarkan ide-idenya itu banyak ide, ya. Cuman masalahnya kemudian kadang-kadang adalah ibarat kayak kelereng dalam botol gitu. Kelereng dalam botol, mulutnya kecil, penuh kelerengnya, pas dikocok-kocok nggak ada yang keluar gitu karena saking penuhnya gitu. Ya, ini barangkali yang terjadi ya, sehingga ya mestinya kalau mewarisi para ulama dulu itu adalah para penulis yang hebat gitu ya. Imam Nawawi misalnya itu tulisan-tulisannya luar biasa, digambarkan sampai rajinnya beliau menulis dalam keadaan
Ya, sampai beliau kan Imam Malik termasuk salah seorang yang sampai akhir hayatnya, ini tidak contoh ya, sampai akhir hayatnya tidak menikah karena beliau saking saking padatnya, saking sibuknya dengan aktivitas yang berkaitan dengan menulis ini, menulis kitab. Nah kemudian beliau mewakafkan hidupnya betul-betul hanya untuk umat, hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu mungkin Kang Andi ya. Betul sekali Pak. Nah itu jawaban yang mungkin lebih baik. Ya, Pak Fitra, sedang ada di mana kok nggak ada sinyalnya? Minggu depan siap nggak? Mbak Fitra dari Kebumen. Minggu depan jatahnya untuk tampil, perform. Ya, Adi, saya kira hampir sejam kita bicara di sini. Saya bisa menyimpulkan barangkali ya pesan yang kami sampaikan oleh tulisan berkah tilawah mudah langkah adalah ketika kita berinteraksi mulazamah dengan benar dengan Al-Quran, maka sungguhnya Allah akan mempermudah langkah-langkah kita, Allah akan berikan jalan kemudahan. Ya, apalagi kalau kemudian diikuti dengan mengamalkan ayat-ayatnya, misalnya berkaitan dengan tahajud misalnya ya. Allah berfirman, Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asa rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam salat tahajudlah kamu, mudah-mudahan Allah akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ya. Artinya bagi ya generasi-generasi muda yang seusia Kang Adi dan mungkin Mbak Fitrah gitu ya, ini sesungguhnya kan sedang usia meniti karir. Kalau kita ingin diangkat derajatnya, maka perbanyaklah tahajud. Ya, Allah menjanjikan ini janji Allah bahwa kalau kita tahajud, maka Allah akan mudahkan langkah-langkah kita dan akan diangkat ke tempat yang terpuji. Ya, maqam mahmuda, termasuk barangkali di sini adalah karir-karir kita akan dimudahkan, insya Allah. Ya, gitu kira-kira Kang Andi. Jadi berinteraksi itu bukan hanya membaca, tapi juga adalah menghamalkan, mentadaburi maknanya. Ya, karena barang siapa yang tidak mentadaburi Al-Quran, sesungguhnya hatinya telah kunci. Surat Muhammad, afala yatadabur Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha. Dan apakah kamu tidak mentadaburi Al-Quran, memperhatikan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, atau hati kalian telah terkunci? Alhamdulillah. Artinya kalau kita mentadaburi Al-Quran, sesungguhnya Allah akan buka hati kita dari mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira barangkali itu kurang lebih isi dari tulisan Kang Adi, berkah tilawah mudah langkah. Kita karena sesungguhnya kata tilawah kalau dalam makna yang sesungguhnya kan bukan hanya membacanya ya. Kalau Ustadz Adi itu menerangkan tilawah tadi itu sebenarnya termasuk mengamalkan, itulah bagian dari tilawah. Membaca, mentadaburi maknanya, menghafalkan, mengamalkan, bagian dari tilawah. Karena kalau yang hanya membaca saja itu namanya qiraah, ya, qiraah hanya membaca. Nah kalau tilawah itu sebenarnya lebih dari itu, ya. Tilawah itu adalah membaca, kemudian mentadaburi, kemudian menghafalkan ayat-ayatnya dan mengamalkan isinya. Itu tilawah yang benar. Haqqah tilawah, ya. Tilawah yang benar. Insya Allah, mudah-mudahan ketika kita baca dengan makna tilawah yang benar, maka Allah akan semakin mudah langkah kita. Ya. Itu kurang lebih isinya. Mungkin ada closing statement dari Kak Adi untuk terakhir. Ya. Terima kasih sebelumnya Pak udah menjelaskan sedikit tentang menjelaskan banyak tentang arti dari judul ini gitu. Dan saya juga mau menekankan sebelum saya closing gitu ya Pak. Memang di sini saya menuliskan judul yang sebenarnya umum gitu, bahwa berkah tilawah mempermudah langkah. Tapi mudah dalam tanda kutip ya. Maksudnya mudah di sini bukan berarti semudah itu gitu kan. Karena dalam kata mudah ini ada beberapa hal yang akan kita terima sebagai konsekuensi gitu. Jadi kayak mudahnya itu bersyarat karena memang tidak semudah yang kita pikirkan. Tapi tetap tujuan akhirnya adalah bahwa dengan tilawah itu Allah tuh mempermudah langkah kita, dan dalam langkah kita itu Allah ngasih ujian-ujian juga agar kita tetap
tetap mempertahankan keimanan kita bahwa dan kita tetap fokus pada tujuan kita gitu. Dan itu yang saya tulis di sini. Jadi walaupun langkah saya dimudahkan, tapi di tengah kemudahan itu Allah masih berikan ujian sebagai itu yang saya sebutkan bahwa mungkin sebagai bukti keimanan kita gitu loh Pak. Seperti itu. Dan untuk closing statement-nya, untuk teman-teman semua mungkin yang sudah pernah membaca buku ini, terima kasih banyak yang sudah membaca, dan bagi yang belum membacanya, di sini ibaratnya itu kayak kalau kalian terutama yang gabung di Odoj, yang udah gabung berapa lama, kalau kalian baca ini, kalian akan merasakan apa yang kami rasakan, yang kami ceritakan di buku ini. Karena semua hal, termasuk kisah saya, kisah teman-teman lain, mungkin kisah Pak Armu sendiri yang pernah ada di balik jeruji, itu sebenarnya kisah-kisah yang beberapa orang tuh pernah alami, dan mungkin kalian pun pernah mengalami itu. Jadi kalau mau misalkan menguatkan hati buat tetap gabung di Odoj dan pengen nambah motivasi supaya tetap istiqomah, maka buku ini insya Allah menjadi salah satu penyemangat kita semua untuk bisa sama-sama terus istiqomah bertilawah, baik di dalam komunitas maupun di luar komunitas One Day One Juz. Jadi untuk semuanya tetap semangat, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan banyak manfaat. Dan kalaupun ada yang kurang-kurang, mohon maaf. Apa yang baik yang saya sampaikan saat ini itu datanya dari Allah, dan apapun yang buruk yang saya sampaikan hari ini itu murni karena kesalahan lisan saya. Jadi mudah-mudahan bisa dimaklumi dan dimaafkan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan, dan kepada Pak Arif, Pak Ustadz Arif yang sudah memandu acaranya. Alhamdulillah luar biasa, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Jangan lupa beli buku ini, baca buku ini, dan dapatkan manfaat dari semua buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Adi yang sudah membuat closing statement sekaligus promosi ya. Jadi buku ini bisa didapatkan di marketplace yang ada ya, misalnya di Tokopedia, yang jelas ada di Tokopedia, Shopee, kemudian Blibli, di penerbit Republika sendiri. Ya, silahkan buku Ku Temukan Cintamu, tulisan 30 tulisan tentang pengalaman-pengalaman ketika menjadi member Odoj, menjadi Odojer ya. Insya Allah kalau berdasarkan urutannya pekan depan kita akan masuk ke kisah ketiga, Lebih Tentram Bersama Al-Quran, tulisan Fitratul Hikmah. Sepintas ya, saya lihat dulu penulisnya ini siapa, dan insya Allah orangnya ada di sini. Orangnya hadir bersama kita. Fitratul Hikmah, perempuan kelahiran Kebumen. Ngapak-ngapak dong Mbak. Sedang merintis karir profesionalnya sebidang GIS dan remote sensing. Apa itu saya nggak tahu. Besok minggu depan dijelaskan. Penyuka tantangan, aktif mengikuti forum nasional dan internasional, baik untuk berjaring dan terus bertumbuh. Oleh karya ini yang mulai perjalanan literasinya, berbagai value dan meninggalkan legasi. Bahasanya bahasa susah. Media bercerita, penulis diantaranya akun Instagram @fhikmah, FK-Hikmah, dan blog pribadi teman bertumbuh wordpress.com. Ya. Ini Fitratul mungkin sama dengan Kang Adi, masih generasi muda juga. Saya sebut single lah. Saya single lagi nanti jadi jurusan. Ya mudah-mudahan insya Allah Mbak Fitra pekan depan sudah bisa bergabung. Ini sekarang masih ada di Kebumen yang sinyalnya katanya susah naik turun ya. Sehingga belum bisa bergabung secara penuh, hanya melalui chat tadi menceritakan tentang posisinya di mana. Baik, untuk demikian untuk episode kedua bedah buku Ku Temukan Cintamu terbitan Republika ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sekali lagi, quote yang saya sampaikan adalah barang siapa menjaga kalamullah Al-Quran, niscaya Allah akan menjaganya. Ya, sekali lagi, barang siapa menjaga kalamullah Al-Quran, niscaya Allah akan menjaganya. Insya Allah kita mudah-mudahan semakin dekat dengan Al-Quran dengan melalui Odoj ini, melalui buku ini juga dalam rangka untuk semuanya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa tamat majelis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.